Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana kasyamsi wa duhaha wa ja'ala sunnata kal qamari idza talaha wa man syara 'alaihima syara 'ala dha'in nahari idza jallaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap para dewan juri dan para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah. Hanya kepadanya lah kita memuji, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dan ampunan dari keburukan hawa nafsu kita serta keburukan perbuatan kita. Karena barang siapa yang telah Allah tunjukkan ke jalan lurusnya, maka tiada satupun seseorang yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan ke jalan keburukannya, maka tiada satupun makhluknya yang dapat menunjukkannya. Dialah Allah yang maha pengasih, yang lagi maha penyayang, Zat yang maha tinggi, yang telah menciptakan surga dan neraka, dan yang tak lupa menciptakan penghuni daripada keduanya. Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan surga bagi hamba-hambanya yang dikasihinya, dan Allah menciptakan neraka bagi hamba-hambanya yang dimurkainya. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladun agung, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah berjuang mengorbankan nyawanya, hartanya, serta keluarganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di muka bumi ini, sehingga kita sebagai umatnya dapat menikmati indahnya Islam serta manisnya iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Naufal Kamal Fadlullah. Di sini saya akan membawakan judul amalan cerdas di bulan yang sangat terbatas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Bulan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah serta bulan yang penuh rahmat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, yakni manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang ia menjumpai bulan Ramadan ini, falyasum, maka hendaklah ia untuk melakukan puasa. Hadirin yang berbahagia, kehidupan di dunia itu sangat singkat dan padat. Apa analoginya? Kita hidup di dunia ini seperti hanya orang yang merantau. Kita membeli rumah, membeli kendaraan, membeli peralatan, namun pada saatnya kita akan meninggalkan itu semua dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Begitulah kehidupan dunia yang sangat fana dan seperti halnya fata morgana. Yang semakin kita kejar, maka akan semakin jauh. Semakin kita kejar pula, maka kita akan semakin haus. Semakin kita kejar, maka kita akan merasakan kehambaan, dan seakan-akan nanti kita tak akan mendapatkan apa-apa. Maka kehidupan di dunia itu seperti orang yang mimpi. Bagaimana indahnya mimpi jatuh cinta yang membuat orang senyum sendirian. Bagaimana mimpi seorang yang berkuasa yang membuat orang tersebut menggenggam tangan. Namun ketika ia terbangun dari tidurnya, ternyata itu adalah bunga-bunga semata. Begitulah lagaknya orang yang pernah singgah dan lalu di kehidupan stasiun dunia. Ini adalah pulau, namun bukan pulau akhir dari perjuangan dan perjalanan kita. Maka Nabiullah Muhammad SAW berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di muka bumi ini gharib, seperti orang asing, seperti orang yang tidak kenal siapapun. Maka ketika engkau hidup, jadilah seorang yang asing, yang mempunyai visi misi,
hanya untuk beribadah dan beramal soleh kepada siapapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita sebagai generasi muslim milenial untuk melakukan amal-amalan soleh. Karena Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang nanti ia beramal soleh di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meninggikan derajatnya, akan memperlipat gandakan bagi orang-orang yang mampu beramal dengan rasa ikhlas dan karena lillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita muslim milenial ini harus banyak-banyak beramal soleh di bulan Ramadan ini, karena bulan ini sangat terbatas. Lantas amalan yang cerdas yang harus kita lakukan adalah memperbaiki akhlak serta meningkatkan kualitas tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya akhlak dan tauhid sampai melebihi apapun. Bahkan ada seorang laki-laki, bukan dari golongan Nabi, bukan dari golongan Rasul, tapi begitu mulianya dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 114 surat yang Allah turunkan kepada kita, satu adalah nama dia, yakni Luqman. Luqman, karena kebijaksanaannya Allah berikan dia gelar Al-Hakim. Lihatlah ketika Luqman mendidik anak-anaknya dalam Quran surat Luqman ayat 12-19. Biasanya di Quran lain ayat ini dicetak dengan warna yang berbeda. Lihatlah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kemudian ayat 16. Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum min syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, sesungguhnya engkau berbuat apapun, sekecil apapun, mau kau sembunyi di batu, mau kau sembunyi di langit, mau kau sembunyi di bumi, Allah Maha tahu nak. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha teliti. Dan kemudian ayat 17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, dirikanlah salat serta berbuatlah kau kebajikan kepada seseorang dan cegahlah saudaramu dari perbuatan munkar, dan bersabarlah atas apa yang Allah turunkan kepadamu. Inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat penting nak. Hadirin yang berbahagia, subhanallah, begitulah Luqman dalam mendidik anak-anaknya, mengutamakan pendidikan akhlak dan tauhid. Nah, kita sebagai generasi muslim harus menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memperbaiki akhlak serta meningkatkan kualitas tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mencontoh perbuatan Luqman ini, karena perbuatan Luqman adalah sangat mendidik sehingga membuat kehidupan kita baik di dunia serta baik di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, saya akan mengutip perkataan dari Imam Syafi'i dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi, barang siapa yang ia belajar Al-Quran akan diangkat derajatnya, barang siapa yang belajar hadis akan kuat hujahnya, barang siapa yang belajar fikih akan luas wawasannya, barang siapa yang belajar sastra akan lembut tutur katanya, barang siapa yang belajar matematika akan cerdas otaknya. Tapi semuanya tiada berguna barang siapa yang ia tidak belajar adab dan akhlak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.